Yoho guys, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Ini adalah video yang kamu tunggu-tunggu kan, yaitu ngejelasin tentang gimana cara ngisi reference letter untuk apply beasiswa SCSGP. Aku akan kupas tuntas di video ini. Bagi yang belum tahu, gimana cara download si formnya, teman-teman bisa masuk ke website si.si dan di bagian sini, di bagian poin nomor 2, kayak gini di arah panahnya, kemudian muncul letter of references. Sebelum aku download template-nya, mari kita baca dulu penjelasan singkat yang tertulis di sini. Tertulis bahwa kamu wajib mengumpulkan 2 surat referensi dari 2 referee yang berbeda. Jadi bukan dari tempat kerja yang sama, bukan dari orang yang sama, tapi dari tempat yang berbeda, oke? Satu letter harus dari tempat kerja, wajib hukumnya karena di sini must. Surat kedua bisa dari tempat kerja yang lain atau keterlibatan dari organisasi di luar pekerjaan. Ada catatannya di sini. Catatan akan lebih disukai jika kamu mengumpulkan surat referensi yang kedua dari keterlibatan aktivitas sosial di luar pekerjaan. Oke, dengan kata-kata ini tentu kita sebagai pelamar beasiswa kan pengen bikin aplikasi kita keterima kan. Maka I would like to strongly suggest you untuk submit surat referensi satu dari tempat kerja, satu dari organisasi sosial. Oke, ini nggak boleh ditawar. Kemudian kamu harus mengumpulkan surat referensinya menggunakan template berikut dan surat ini harus diketik, bukan tulis tangan, kemudian di-print, kemudian ditandatangani, dan distempel oleh referee, juga ditandatangani oleh referee, distempel oleh organisasi atau dari notaris jika memang nggak ada stempel. Kemudian di-scan dan di-upload menjadi satu PDF aja. Jadi di satu PDF akan ada 2 surat referensi. Satu dari tempat kerja, satu dari organisasi sosial. Hopefully this is super clear enough. Mari kita lihat dokumennya. Yes, ini dokumennya. Terdiri dari instruksi dan juga formnya ya. Oke. Cool. Kita lihat di sini. Jadi aku nggak usah download, nggak apa-apa ya. Kita baca instruction page-nya dulu. Ingat, walaupun misalnya tahun lalu teman-teman udah daftar, misalnya memang belum lolos, harus daftar lagi, maka harus pakai template yang baru, nggak boleh pakai template yang lama. Karena di sini tertulis template ini memang sengaja dibuat khusus untuk academic year di tahun 2025-2026. Oke, letter of reference form, instruction page-nya seperti apa? Jadi, referee atau pemberi rekomendasi itu diekspektasikan memberikan opini tentang aplikan atau pelamar dari profesional perspektif. Jadi bukan dari personal, jadi profesional perspektif. Ruang lingkupnya itu tentang pekerjaan yang dia menjadi bagian dari organisasi. Jadi dia itu kayak ngasih pandangan, ngasih pendapat tentang gimana kamu bekerja di kantor tersebut mewakili atas nama organisasi tersebut. Kemudian dan sangat penting ini merupakan surat referensi ini menjadi important suplemen kayak menjadi dokumen penunjang bagi nanti surat motivation dan CV. Jadi dokumen ini tuh akan dicocokkan dengan CV dan motivation letter yang teman-teman tulis. Jadi ibaratnya tuh untuk mengkonfirmasi lebih apakah benar-benar pelamar itu benar-benar kerja di tempat tersebut gitu. Untuk eligible apply di SI, ya beasiswa SI, ada 2 surat referensi yang diminta. Jadi nggak boleh cuma satu ya. Satu harus dari tempat kerja, satu bisa dari, ya, tertulis di sini, bisa dari satu tempat kerja lainnya, misalnya kamu kerja di lebih dari satu kantor untuk 3.000 jam, atau bisa juga dari academic reference pas waktu kamu kuliah S1, tertulis begitu. Namun akan disukai juga jika surat referensinya itu dari aktivitas sosial atau aktivitas di luar kantor. Jadi misalnya nih, teman-teman
kerja di 2 kantor yang berbeda. Yang satu tuh kayak kerja setahun, yang satunya setahun, ya kan. Jadi totalnya 3.000 jam. Kamu bisa minta satu surat referensi dari tempat kerja tersebut, satunya dari organisasi sosial. Tapi kalau organisasi sosialnya nggak ada, maka minta dari kampus waktu S1. Atau bisa juga minta dari tempat kerja lainnya yang udah dulu, yang udah kamu keluar dari tempat kerja itu. Jadi teman-teman pikirkan mana yang paling mudah dilakukan, mana yang paling memungkinkan dilakukan dan gampang diakses oleh kamu. Namun tentu, aku selalu strongly suggest, upayakan ikut organisasi sosial supaya menambah nilai jual. Oke? Siapa yang mengisi surat referensi ini? Surat referensi ini diisi oleh profesional, bukan private manner. Kemudian, kalau memang direct manager kamu atau atasan kamu langsung di mana kamu reporting your job, dia nggak available untuk ngasih surat referensi, kamu sebenarnya juga bisa minta kok ke HR manager atau head of organization yang bisa komen tentang gimana kamu kerja. Jadi dia bisa memberikan komentar behalf of your employer. Jadi kayak dia akan menggunakan sudut pandang pemberi kerja. Oke? Nah, kemudian kalau kamu punya bisnis atau kamu menjadi bagian family business atau kamu melakukan freelancing ya, kerja yang tidak terikat sama organisasi tertentu ya, pekerja lepas, kamu bisa minta tanda tangan dari klien atau staff. By the way, aku udah bahas video ini juga sangat jelas di video nomor 8 kalau nggak salah. Simak di sini. Please do check karena itu penjelasannya sangat panjang. Jadi please do check. Namun secara garis besar, kamu bisa minta tanda tangan dari klien yang itu bukan family member dan bukan dari private individual. Jadi harus dari perusahaan lain, harus dari tempat kerja lain yang bekerja sama dengan perusahaan tempat yang kamu dirikan. Dan kamu harus menyertakan berapa lama kerja sama klien tersebut atau sama company atau organisasi tersebut. Dan harus menyertakan official stamp dari organisasi atau company. Oke, lebih jelas simak di video yang ke-8 ya. Kemudian, jika kamu freelance, kamu bisa minta tanda tangan atau stempel atau surat referensi dari employee tempat kamu bekerja. Walaupun freelancing kan pasti kamu kerja sama organisasi tertentu kan. Kamu bisa minta sama kantor tersebut atau minta dari agensi di mana kamu terdaftar sebagai seorang freelancers. Oke, yang nggak boleh surat referensi itu dari coworkers atau orang setara. Ada banyak banget yang nanya ke aku, Kak, misalnya sesama jabatannya boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Jadi seharusnya yang menilai ini adalah orang yang di atas kamu, yang bisa menilai pekerjaan kamu. Kemudian family members, walaupun family membersnya ini CEO perusahaan kamu atau mungkin atasan tempat kamu kerja, sebaiknya jangan, hindari ya, hindari karena di sini udah tertulis family members itu bias dan sebaiknya jangan kamu akses untuk surat referensi. Kemudian individu yang minta duit supaya ngasih surat referensi ke kamu, itu nggak boleh ya. Jadi kamu nggak boleh tuh kayak nyogok orang tersebut supaya ngasih surat rekomendasi ke kamu. Oke, requirement-nya seperti apa? Harus tertulis ke dalam bahasa Inggris atau kalau memang orang yang ngasih referensi itu nggak bisa berbahasa Inggris, maka dokumen aslinya tetap harus kamu cantumkan plus terjemahan dari notaris. Jadi bukan kamu terjemahin sendiri pakai Google Translate, itu nggak boleh. Harus dari notaris. Tertulis di sini the original letter dan juga English translation nggak boleh lebih dari 2 halaman di luar instruction page yang sedang kita baca. Ini namanya instruction page. Ini nanti kamu nggak boleh masukkan di PDF, ya ini kamu hapus. Dan nanti surat referensi plus peterjemahan yang nggak boleh lebih dari 2 halaman. Kalau misalnya lebih dari 2 halaman, nanti otomatis aplikasi kamu akan di-reject. Ya, tertulis di sini. Kemudian supaya dokumen surat referensi ini valid, dokumen ini tuh harus dilengkapi, diisi, diketik, kemudian dikasih tanggal, ditandatangani, dikasih stempel organisasi tempat kamu bekerja atau tempat kamu bersosial, tadi ya aktivitas sosial. Dan stempelnya itu mungkin kalau ada bahasa Indonesianya nggak apa-apa, yang penting itu official stamp.
Jika misalnya pemberi kerja kamu merubah pekerjaan, maksudnya dia udah nggak kerja lagi di tempat kamu, atau mungkin malah dia turun jabatan, atau mungkin pindah departemen ya, dan kayaknya nggak mungkin lagi kamu minta surat referensi dari dia, maka sebaiknya kamu minta another referee gitu. Jadi nggak dipaksain kamu harus minta kepada former boss kamu atau mantan atasan kamu. Kamu harus minta kepada orang yang baru yang masih kerja di organisasimu saat ini. Walaupun dia mungkin baru join gitu ya di organisasi tersebut, tapi dalam saran di dokumen ini bahwa lebih baik minta sama orang baru tersebut, bukan orang yang udah nggak kerja lagi di organisasi itu. Tapi yang jelas orang tersebut diekspektasikan bisa berkomentar tentang performa pekerjaan kamu. Kemudian jika memang tempat kamu kerja nggak punya stempel, ada kan kasus-kasus yang nggak punya stempel, sarannya dari form ini adalah kamu direkomendasikan untuk minta surat referensi dari tempat lain. Nah loh, jadi sebenarnya di sini tuh kayak sangat clear bahwa kamu tuh mau nggak mau harus nyari referensi yang mau ngasih stempel. Dan stempelnya kalau bisa stempel basah gitu, dia bilangnya. Namun jika kamu nggak bisa ngasih stempel basah, ya, dan kayaknya nggak mungkin tuh minta di organisasi lain juga, maka pakai digital signature boleh. Misalnya yang digital tanda tangan kadang barcode gitu boleh. Tapi ingat, dia lebih suka traditional stamp. Aku tahu mungkin beberapa orang tuh rumit ya punya stempel basah. Cuman aku suggest teman-teman untuk bener-bener ngobrol sama atasan, minta tolong bahwa ini adalah bagian dari syarat dan untuk menuju masa depanmu gitu. Minta tolong. Toh juga bikin stempel tuh sebenarnya nggak mahal kan. Kayak aku bikin stempel tuh kayak cuma 10.000 atau 25.000 udah dapet gitu ya yang basah. Tapi kalaupun memang nggak mungkin, ya udah pakai digital signature. Mau gimana lagi, ya kan? Kemudian dia bilang, jika memang kamu tuh cuma kerja di satu tempat doang, ya selama 3.000 jam itu atau mungkin bahkan lebih, dia bilang kalau memang dia nggak bisa pakai official stamp, maka harus pakai official stamp dari notaris. Jadi kamu harus bayar tuh teman-teman ke notaris untuk minta official stamp. Namun, referee kamu masih harus tetap tanda tangan di form itu. Kemudian notarisnya itu hanya sekedar kayak memvalidasi dengan bahasa Inggris ya bahwa dokumen itu benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan dan distempel oleh notaris. Jadi notaris itu kayak cuma memvalidasi bahwa this is real, dokumen ini keluar dari organisasi tersebut gitu. Semoga teman-teman nggak mengalami kerumitan ini ya. Aku pribadi sih nggak rumit sih, waktu itu aku benar-benar minta tolong untuk bikin stempel basah. Karena itu disukai, mau gimana lagi dong, kan kita maunya lolos kan. Jadi please teman-teman jangan nego ini, jangan tanyain ke aku kalau memang kamu mengalami kesulitan itu, kamu harus tanyanya ke atasan kamu, bukan tanya ke aku. Oke? Submission. Kamu harus memerge dua surat referensi itu ke dalam satu PDF. Jadi nggak boleh di dua PDF, harus satu PDF doang ya. Dan jangan ikutkan instruction page ini, yang ini ya, tulisan-tulisan ini tuh nanti semua dihapus. Itu nggak boleh dimasukkan. Mhm. Kemudian dia bilang, masukkan surat referensi itu yang saat ini. Jadi kayak chronological order tempat kerja dulu, mungkin yang pengalamannya terbaru bawah-bawahnya yang surat referensi dari organisasi sosial. Toh juga yang tempat kerja kan yang paling penting kan. Jadi itu pasti dia paling atas gitu. Kalau misalnya surat referensinya itu dua-duanya dari tempat kerja, maka harus urut. Tempat kerja yang paling baru tuh di atas, yang paling lama di bawah. Kayak gini tuh juga ada aturannya. Jadi teman-teman jangan sampai salah nge-merge ya, malah yang baru di bawah tuh jangan sampai. Jika surat rekomendasi kamu tidak ditulis dalam bahasa Inggris, kamu harus datang ke notaris untuk menerjemahkan itu. Dan nanti dokumen original, dia bilang bagaimana cara mempresent itu adalah dari notarisnya itu harus setelah original dokumen. Jadi misalnya ini adalah dokumen yang paling atas, dokumen yang bahasa Indonesia gitu ya. Yang bawahnya itu langsung dari notarisnya. Jadi terjemah ke bahasa Inggris oleh notaris, di bawahnya langsung, nggak boleh. Kan nanti kan soalnya dokumen surat rekomendasinya kan ada dua kan. Yang rekomendasi kedua berarti di halaman ketiga gitu. Paham ya?
Nah, kemudian kindly note, ini pokoknya kalau udah yang ditebel-tebelin gitu teman-teman harus curiga ya, ini mau ngasih tahu apa nih gitu. Kalau misalnya surat referensinya ini nanti menjadi 2 halaman, karena ngisinya banyak mungkin ya, dan pasti 2 halaman sih kalau berdasarkan form yang aku lihat, maka di masing-masing halaman itu tetap harus dikasih stempel dan juga tanggal. Tulis tangan aja, tanggal, eee, sama nama, sama stempel, sama sign sama tanda tangan di semua halaman. Misalnya ini ada halaman, tulis aja namanya siapa, tanggal, tanda tangan, stempel. Dan ingat, jangan nanya ke aku apakah tanda tangannya harus nempel sama stempel atau enggak, jawabannya enggak ada aturan seperti itu. Di Indonesia aja itu yang stempel tuh harus ngenai tanda tangan gitu kan. Kalau di luar negeri tuh nggak ada begitu, kamu mau taruhnya di kanan dan kiri itu boleh ya. Nggak ada aturan tanda tangan harus nempel sama stempelnya. Sesuatu yang tidak diatur kayak gitu jangan dibikin rumit. Aku harus ngajarin teman-teman kayak gitu berulang kali. Don't be too inisiatif gitu. Kalau memang nggak diatur, jangan dibikin rumit. Ikutin aja aturan yang udah tertulis di sini. Jangan explore too much. Kemudian authenticity. Dia bilang bahwa SI akan sewaktu-waktu ngecek informasi ini benar atau tidak. Jadi kalau misalnya ternyata ketahuan informasinya salah atau bohong, maka nanti kamu otomatis akan di-reject aplikasi kamu. Dan kalau misalnya udah lolos beasiswa, kamu bisa di-terminate dan harus membayar kembali, mengembalikan uang beasiswa yang udah kamu terima. Jadi teman-teman, be honest, jangan bohong, harus apa adanya, oke? Utamanya kalau udah mencakup nama perusahaan, siapa nama yang kerja di situ, itu harus benar-benar betulan gitu. Kemudian kamu harus membaca seluruh instruction page, dan kalau misalnya ada pertanyaan, coba cek di FAQ. Aku udah pernah bahas di video sebelumnya ya tentang FAQ, kalau nggak salah video ke-6. Jadi please simak di situ. Oke, ini adalah reference letternya. Kita akan bahas di video setelah ini ya, supaya nggak terlalu panjang. Ciao!